Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemberita firman beserta penatua dan diaken bertugas mengucapkan selamat hari Minggu bagi Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Hari ini kita memasuki hari Minggu keempat Paskah. Tidak terasa sudah 7 minggu kita melaksanakan ibadah di rumah kediaman kita masing-masing melalui tuntunan tayangan media online yang tersedia di kanal YouTube GPIB Jemaat Shalom di DKI Jakarta maupun link audio dalam tata ibadah PDF. Kita selalu bersyukur karena kita punya Allah yang hidup dan mengaruniakan hikmat kepada kita. Oleh karena itu, marilah mengisi hari-hari kita dengan terus mengarahkan hati kepada Tuhan dan kita mau terus berkarya di tengah kehidupan ini. Pemberita firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Aprianus Libat, Ketua Majelis Jemaat GPIB Shalom DKI Jakarta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Dari
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing kita dari Kolose 2 ayat yang kelima mengatakan, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Dan terimalah salam, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu semua di rumah dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dan memohon pengampunan daripadanya. Bapa yang Maha Baik, dalam ibadah kami yang saat ini kami langsungkan bersama di tempat kami masing-masing, ketika kami diundang kembali untuk datang berjumpa dengan Tuhan, kami sungguh tertunduk malu, karena di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, betapa nyata dosa, pelanggaran, cacat celah dalam diri kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, ketika di tengah-tengah keadaan kami saat ini, kami semakin mementingkan diri kami sendiri. Ya Tuhan, kasihanilah kami, ketika dalam keadaan yang sulit seperti ini, kami malah lebih senang menggerutu, berkonflik dengan yang lain, dan terus-menerus
kami mendukakan hati Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami, sucikan dan tahirkanlah kami kembali, supaya oleh belas kasihan Tuhan, kami dimampukan untuk menjalani hidup baru bersama dengan Tuhan, serta dimampukan untuk lebih banyak lagi menyatakan kasih kepada Tuhan dan sesama kami. Demikianlah pengakuan kami, dengarlah ya Tuhan. Berita anugerah Allah kepada setiap kita yang telah mengaku dosa dan bertobat. Dengarkanlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yesaya 6 ayat yang ke-7 menyatakan, Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru
seperti tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 hingga ayat yang ke-15 yang menyatakan, "Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasehati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang." Demikian perintah hidup baru bagi kita pada hari ini. Biarlah Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang mengucap syukur di hari ini, kalau sampai saat ini kami masih mengikuti ibadah dari rumah kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan, semuanya kami dapat lewati bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu, lewat ibadah hari Minggu keempat Paskah ini, kami mau mendengarkan suara-Mu lewat pemberitaan firman. Ya Roh Kudus, bimbing, tuntun, dan kuasai kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu hadir di antara kami masing-masing, dimanapun juga kami berada, sehingga firman-Mu pada hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi akan mengambil tempat di dalam hati dan pikiran kami masing-masing, dan kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Imamat pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9 yang menyatakan, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab.
Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur pada Allah. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama lagi bersekutu dengan Tuhan. Sekalipun kita semua ada di rumah kita masing-masing untuk mengikuti jalannya ibadah kita dan terlebih untuk merenungkan firman Tuhan pada Minggu pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita minggu lalu berbicara mengenai pemulihan bangsa Israel dengan dipulangkannya mereka dari Babel, yaitu tanah pembuangan, oleh kuasa Allah sendiri. Pemulihan itu bukan hanya sekedar untuk memulangkan mereka dari tanah pembuangan untuk menempati tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Allah, tetapi bagaimana Allah memulangkan mereka atau menempatkan mereka di tanah mereka masing-masing berdasarkan suku-suku Israel. Jadi mereka ditempatkan di tanah mereka masing-masing agar supaya mereka bisa dapat mengolah tanah di mana mereka berada, baik itu dengan mendirikan rumah-rumah mereka untuk mereka diami, maupun untuk mengusahakan tanah mereka dengan bertani, dengan beternak, dan lain-lain sebagainya. Dan terlebih, Allah memulihkan kehidupan spiritual mereka, agar hubungan mereka dengan Allah untuk tetap setia mereka jalani dengan beribadah kepada Allah yang hidup, yang menjadi satu-satunya sumber berkat bagi kelangsungan kehidupan mereka di sana, yaitu kehidupan mereka di tanah Kanaan. Memang di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa tanah Kanaan itu penuh dengan berkat Allah yang melambangkan susu dan madu. Bukan berarti ketika mereka ada di sana dan tersedia semua berkat yang ada. Tetapi Tuhan mengajarkan mereka bahwa jika mereka memelihara hubungan hidup mereka dengan Allah, maka tentunya Tuhan melimpahkan berkat yang melimpah atas kehidupan mereka. Jadi bukan dengan sendirinya tersedia berkat yang ada di tanah Kanaan, tapi itu berhubungan langsung dengan kehidupan mereka, yaitu ketika mereka tetap setia menjalani kehidupan mereka dengan Tuhan, maka Tuhan pasti akan mengaruniakan berkat bagi mereka. Dan bukan juga bahwa ketika mereka sudah hidup tenang di tanah Kanaan, lalu mengabaikan kehidupan yang berkenan kepada Allah. Jadi
kehidupan umat Allah benar-benar bergantung kepada kuasa Allah yang dinyatakan dalam kehidupan umat Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu untuk tetap memelihara hubungan kehidupan mereka dengan Allah, untuk tetap terjaga dan terpelihara dengan baik, maka Allah menetapkan, membuat aturan-aturan yang mengikat mereka untuk dilaksanakan dengan tertib dan setia, yaitu yang berhubungan dengan pemberian persembahan-persembahan korban kepada Allah yang biasa dilakukan oleh orang-orang Israel. Oleh karena itu di Israel terdapat ada 5 macam persembahan korban ya, yang mereka lakukan dan dicatat di dalam kitab imamat ini. Yang pertama, kita kenal dengan persembahan korban bakaran yang terdapat di dalam pasal 1 ayat 3 sampai yang ke-17, bagian daripada pembacaan kita hari ini. Yang kedua adalah persembahan korban sajian dalam pasal 2 ayat 1 sampai 16. Dan yang ketiga, persembahan korban keselamatan. Pasal 3 ayat 1 sampai 17. Dan persembahan korban penghapus dosa, pasal 4. Dan persembahan korban penebus salah. Pasal 5 ayat 14 sampai pasal 6 ayat yang ke-7 dan seterusnya. Pemberian persembahan korban ini diberikan atau dilaksanakan dalam rangka untuk memelihara hubungan kehidupan mereka dengan Allah untuk tetap terpelihara, terjaga dengan baik. Secara khusus, pembacaan, perenungan firman Tuhan kita pada hari ini dalam Imamat 1 ayat 1 sampai 9 yang sudah kita bacakan bersama-sama tadi berbicara tentang pelaksanaan persembahan korban bakaran. Apa itu persembahan korban bakaran? Di sana diartikan bahwa untuk memberi pengertian bagi kita bahwa sesungguhnya kita ini adalah manusia berdosa, manusia yang akan binasa, dan juga merupakan sebuah pernyataan syukur kita telah diperdamaikan kita kembali dengan Allah. Oleh karena itu, maka kitab imamat ini banyak berbicara tentang aturan-aturan dalam cara pemberian persembahan korban kepada Allah. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, dari manakah aturan-aturan itu? Tentu aturan itu dari Tuhan Allah sendiri yang berbicara kepada Musa untuk diteruskan, disampaikan kepada umat Israel. Sebagaimana di dalam ayat yang pertama dan kedua pembacaan kita tadi dikatakan, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu, sapi, atau dari kambing domba. Jadi jelas
Itu semua dari Tuhan. Jadi dalam memberikan persembahan korban bakaran kepada Allah, ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan, atau ada aturan-aturan yang harus mereka jalani. Apa itu? Prosedur atau aturan-aturan yang harus mereka jalani. Dalam pembacaan kita di sana dikatakan, yang pertama, haruslah binatang ternak. Ya. Dalam ayat yang kedua tadi dikatakan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu, sapi, atau dari kambing domba. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa dipakai binatang? Ya karena itu yang Allah nyatakan, aturan itu yang Tuhan berikan kepada mereka, yaitu adalah hak otoritas Allah. Tapi kalau kita melihat ini semua, tentu menunjuk kepada Yesus yang adalah anak domba Allah yang disembelih untuk penebusan bagi dosa-dosa manusia. Tapi kita juga bisa melihat bahwa binatang itu dipakai karena binatang tidak mengenal yang namanya dosa. Ya sama seperti domba, ya, yang kalau dibawa ke tempat pembantaian, ia tidak melawan, ia tidak berteriak, ia tidak mengembik dan lain sebagainya, dia memberi dirinya. Dan yang tidak kalah penting dari prosedur itu bahwa binatang itu bukanlah binatang liar, ya, tapi ternak. Maka dikatakan dari ternak adalah peliharaan mereka, ternak peliharaan keluarga-keluarga Israel. Ya. Artinya, ya bukan ternak yang dicuri, gitu kan? Bukan ternak yang diambil dari mana kek, gitu ya? Tapi adalah dari ternak peliharaan mereka, dari hasil usaha mereka, dari keringat mereka, apa yang mereka berikan. Ya. Jadi oleh sebab itulah yang diberikan itu adalah binatang ternak, ya, bukan binatang curian, ya, bukan yang didapati dengan cara tidak halal dan lain sebagainya. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itulah, karena binatang ternak tentu tidak akan mungkin ada cacatnya, gitu kan? Jadi namanya binatang ternak itu berarti dipelihara dengan baik, gitu kan? Jangan sampai ada yang mengambil binatang yang tidak bagus, yang penyakitan dan lain sebagainya, yang bukan peliharaan mereka. Kalau peliharaan mereka, otomatis itu adalah binatang yang paling baik. Oleh karena itu, dalam prosedur yang kedua adalah binatang itu tidak bercacat, gitu ya. Dan ini menggambarkan tentang Yesus yang tidak berdosa menggantikan kita sebagai anak domba yang menebus dosa manusia. Dan salah satu prosedur yang tidak kalah penting yang harus mereka lakukan dalam ayat yang keempat, haruslah ia meletakkan tangannya di atas kepala binatang korban itu. Apa maksudnya itu? Ya. Ini menandakan bahwa misalnya kalau saya yang memberikan persembahan korban bakaran itu, saya mengidentifikasikan diri saya pada binatang yang saya persembahkan itu ketika saya menaruh tangan saya di atas kepala itu, ya, yang berarti bahwa binatang itu yang tiada berdosa itu menggantikan kita, sehingga Allah melayakkan kita untuk mendamaikan kita dari segala dosa-dosa kita. Dan dalam ayat selanjutnya juga Allah mengatur, ya, tata cara memberi korban
ya, dengan harapan menimbulkan ketertiban dalam memberikan persembahan-persembahan itu. Dan karena itulah Tuhan menjelaskan tentang bagaimana mengelola hewan korban itu dengan begitu rinci. Jadi kalau kita baca pembacaan tadi, bagaimana mereka membakarnya dan darahnya diolesi di mimbar dan lain sebagainya, dan para imam membuat api itu dan sebagainya. Dan itulah satu prosedur-prosedur dan yang begitu rinci yang Tuhan sampaikan kepada mereka untuk dilaksanakan. Jadi semua aturan-aturan ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah Allah tetapkan. Jadi tidak boleh di luar daripada ketentuan dan prosedur yang Tuhan sudah sampaikan kepada mereka. Dan yang sangat menarik dari pembacaan itu, ya, jika kita membaca dari seluruh ayat bacaan kita tadi, bahwa yang sangat menonjol, yang sering diucapkan dari ayat-ayat tersebut adalah kata harus atau kata haruslah. Ya, kalau kita baca di situ dari ayat 1 sampai 9, ada mungkin 11 kali kata harus. Kata haruslah itu disampaikan oleh Tuhan, ya, kepada bangsa Israel, ya, untuk mereka lakukan dan jalani itu dengan tertib dan teratur, ya, sesuai dengan ketentuan dan prosedur-prosedur yang ada. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, makanya dalam kitab Imamat ini banyak berisikan aturan-aturan tentang hal-hal yang berhubungan dengan ibadah dan cara-cara hidup umat Israel di hadapan Allah melalui persembahan korban yang mereka berikan. Dan juga dalam kitab Imamat ini dikenal sebagai buku panduan imam, ya, yang dianggap sebagai buku panduan pelaksanaan persembahan korban dan upacara pembersihan atau pengudusan diri dari dosa-dosa mereka. Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua aturan-aturan yang menyangkut persembahan korban bakaran yang diberikan itu haruslah memenuhi prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan oleh Allah tadi. Ya. Mereka tidak boleh sembarang untuk memberikan itu. Ya. Jadi jika tidak, maka baginya tidak akan ada pendamaian dari Allah. Ya. Oleh karena itulah, kenapa Allah mengatur sedemikian rupa tata cara pemberian korban itu? Karena keteraturan itu menjadi jaminan perkenanan dari Allah atas pendamaian bagi umat Israel. Ya. Jadi kalau mereka tidak ikuti prosedur yang ditetapkan oleh Allah, mungkin mereka asal-asal saja, ya. Mereka sembrono saja untuk berikan persembahan itu, tidak ikut aturan yang berlaku, ya. Bisa saja mereka ambil binatang curian, ya, atau binatang itu binatang yang cacat, yang tidak baik, sesuka hati mereka. Jadi itu kalau tidak ikut prosedur, gitu ya. Jadi kalau tidak ikut prosedur, ya sesuka hati mereka mau berikan. Jadi oleh karena itu, salah satu hal yang terpenting dari pemberian persembahan korban bakaran ini adalah keteraturan itu yang menjadi jaminan perkenanan Allah untuk pendamaian atas kehidupan bangsa Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu kalau mereka ya tidak ikut prosedur,
hanya asal-asalan saja, apa Tuhan akan memberkati kehidupan mereka selanjutnya? Tentu tidak, ya. Tuhan tidak akan melakukan hal itu dalam kehidupan mereka. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini mau dikatakan bahwa Tuhan tidak meminta apa yang ada pada kita. Bukan Tuhan kekurangan sehingga kita memberikan itu kepada Dia. Karena kita percaya semuanya itu dari Tuhan. Bumi ini milik Tuhan. Semua apa yang kita miliki ini milik Tuhan. Bukan Tuhan berkekurangan. Atau tidak dilihat dari nilainya. Semuanya itu daripada Tuhan. Jadi yang Tuhan kehendaki adalah ketaatan, kesetiaan, melaksanakan semua ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang Allah tetapkan bagi mereka. Jadi untuk dapat melaksanakan seluruh aturan yang ada dalam kehidupan kita, ya, jadi baik itu aturan yang menyangkut pemberian persembahan, misalnya kolekte atau persepuluhan dan lain sebagainya, itu kan, atau menyangkut aturan tentang persekutuan ibadah kita, atau aturan yang menyangkut pelayanan kita dan lain sebagainya, gitu kan. Maka untuk tetap setia dan taat untuk melaksanakan semua ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan kita itu dibutuhkan yang namanya kedisiplinan. Saudara-saudara, apakah kita sudah disiplin? Ya, contohnya untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Kan? Apakah kita sudah disiplin untuk mengikuti ibadah-ibadah kita, gitu kan? Ya mungkin kadang-kadang ada aja yang di rumah dibuat ibadah secara online, mungkin di rumah mereka chatting-chatting, tidak ngikuti secara fokus ibadah yang berlangsung, gitu kan? Jadi kalau kita lihat kelihatan itu, kalau di dalaman itu kelihatan ada yang chatting-chatting, berarti dia tidak ikut ibadah itu, gitu kan? Jadi apakah ada kedisiplinan untuk melaksanakan itu, gitu kan? Apakah ada kedisiplinan kita untuk melayani, bersekutu dan lain sebagainya? Karena apa? Tanpa kedisiplinan kita, maka segala aturan yang kita lakukan itu pasti tidak akan sesuai dengan prosedur yang ada. Ya, yang ada hanyalah sesuka hati, gitu kan? Tidak ada yang tahu, semaunya gue katanya. Atau nggak mau tahu. Atau orang katakan ya memangnya gue pikirin gitu ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang ada jika kita tidak melakukannya dengan disiplin. Memang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk hidup dalam kedisiplinan itu tentu tidak mudah. Perlu pengorbanan. Karena tanpa pengorbanan kita tidak bisa dapat melakukan itu dengan baik. Yesus salah satu contohnya telah berkorban bagi kita semua, menanggung segala dosa kita. Dia yang menggantikan domba Paskah itu yang telah dikorbankan untuk keselamatan kita sebagai manusia yang berdosa ini. Jadi, oleh karena itu, kedisiplinan itu begitu sangat penting dalam pelaksanaan pemberian korban bakaran yang dikehendaki oleh Allah bagi bangsa Israel. Jika tidak dengan kedisiplinan mereka, tentu pemberian mereka itu hanya sesuka hati mereka, semaunya mereka. Jadi di dalam ketaatan itu harus ada kedisiplinan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat keberadaan kehidupan kita sekarang, bangsa kita
untuk bisa dapat keluar dari persoalan yang sedang kita alami saat ini, ya, dengan adanya virus corona, ya, tentu kita tidak akan bisa dapat keluar dari sana jika kita tidak disiplin dalam menjalani kehidupan kita. Ya. Artinya ini bukan hanya urusan pemerintah, ini bukan hanya urusan para dokter, para perawat atau TNI. Ini adalah urusan kita bersama. Artinya dibutuhkan kedisiplinan kita untuk menjalani ini. Jadi oleh karena itu tidak heran kalau Bapak Presiden terus mencanangkan dan menghimbau kepada seluruh warga untuk disiplin, untuk cuci tangan, ya, pakai masker, jaga jarak, jangan keluar kalau tidak perlu, hindari kerumunan dan lain sebagainya. Dasar kehidupan orang Indonesia ini kadang-kadang suka tidak disiplin, ya. Maunya sembarangan dan lain sebagainya. Jadi walaupun dikatakan himbauan itu terus disampaikan kepada kita, jika kita tidak disiplin dalam menjalani ini semua, bagaimana Tuhan akan bisa dapat melepaskan kita dari beban yang berat ini? Kalau kita sendiri tidak mau disiplin untuk menjaga kehidupan ini, untuk tetap terus terpelihara dengan baik, dengan disiplin, dengan mengikuti himbauan-himbauan yang terus disampaikan oleh pemerintah kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itulah, lewat firman Tuhan bagi kita pada hari ini, apapun yang kita jalani, apapun yang kita mau berikan kepada Tuhan, hendaklah itu dilakukan dengan disiplin yang baik. Dalam sebuah wawancara, ketika reporter TV swasta menyampaikan kepada Bapak Jokowi, Bapak Jokowi, kapan corona ini akan bisa berakhir, ya, dari republik ini? Jokowi katakan, ya, Jokowi orangnya namanya optimis. Dia katakan dia optimis, ya, bahwa ya kalau tidak salah wawancara itu awal Juli sudah menunjukkan penurunan. Tetapi dengan catatan, dia katakan, dengan catatan agar bangsa Indonesia, rakyat Indonesia disiplin untuk menjalani kehidupan ini. Yaitu dengan tidak pulang kampung misalnya, harus jaga jarak, pakai masker, dan lain sebagainya. Ketika bangsa ini, rakyat ini, penduduk ini disiplin untuk menjalani itu semua, Tuhan pasti ikut campur tangan. Jika kita mau mendisiplinkan diri dan kehidupan kita untuk menjalani kehidupan kita ke depan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu disiplin itu harus dimulai, dilakukan dari keluarga tentunya. Kalau di keluarga kita sudah disiplin, pasti kemana-mananya juga pasti dia akan disiplin, gitu kan? Jadi oleh karena itu, ya semoga dengan kita mulai hidup dengan disiplin, mulai dari rumah tangga, Tuhan pasti akan campur tangan. Tuhan pasti ikut menolong kita. Bahkan Tuhan akan memberkati kehidupan kita semua. Dan Dia akan menolong dan menyelamatkan kita dari wabah yang sedang kita alami saat ini. Jadi oleh sebab itulah Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mulailah saat ini. Mari kita hidup disiplin. Tetap saja di rumah dulu. Mari kita jalani hidup kita dengan mengikuti himbauan-himbauan yang ada. Dengan demikian, jika kita sungguh-sungguh dan mau melakukan itu, maka Tuhan pasti akan peduli dan ikut campur tangan. Karena begitu pedulinya kita terhadap kondisi ini, maka pasti dan yakin Tuhan pasti akan menolong kita untuk bisa dapat keluar dari beban yang kita alami
seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden, dengan optimis dia katakan Juli awal virus ini akan mulai menurun. Yaitu dengan catatan tadi, jika kita mulai menjalani kedisiplinan itu, mulai dari rumah tangga kita, mulai dari keluarga kita, dimanapun juga kita berada, agar kehidupan ini senantiasa membawa berkat bagi kehidupan kita semua. Terpujilah Kristus kekal untuk selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mengaku iman percaya kita kepada Allah melalui pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut, masing-masing kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dan yang kami muliakan di dalam Kristus Yesus, pada kesempatan ini kami bersyukur Tuhan atas anugerah dan berkat-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami sampai saat ini, sekalipun kami masih menjalani kehidupan ini dari rumah kami masing-masing. Terlebih persekutuan yang kami lakukan saat ini. Tuhan, berkati kehidupan rumah tangga kami masing-masing, yang sampai hari ini Tuhan, kami terus menggumuli kehidupan kami. Jika sampai saat ini kami tetap selalu ada di rumah untuk mengikuti menjalani segala himbauan yang disampaikan oleh pemerintah atas hidup kami dalam rangka untuk membatasi penyebaran virus corona di mana-mana. Tuhan, lewat firman-Mu pada hari ini, mengajarkan kami untuk hidup dalam kedisiplinan. Apapun yang kami lakukan dalam kehidupan ini, Tuhan menuntut bagi kami untuk melakukannya sesuai dengan prosedur yang ada, yaitu dalam ketaatan kami, dalam kedisiplinan kami, dalam melakukan dan menjalani itu semua. Yang hari ini Tuhan, kami akan memulai dan melakukan itu dari rumah tangga kami masing-masing. Ya Bapa yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, saat ini kami mau menyerahkan kehidupan pemerintahan kami, bangsa kami Indonesia, dalam menyikapi penyebaran virus corona ini, yang sampai saat ini Tuhan, jumlah yang positif, yang masih dalam perawatan di rumah-rumah sakit, terus menunjukkan peningkatan dan bertambah Tuhan. Itu berarti masih ada kehidupan yang kami jalani ini tidak mengikuti aturan-aturan yang diberlakukan. Itu menandakan kami masih belum disiplin Tuhan untuk menjalani itu semua. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami agar kami bersama-sama dengan pemerintah, bersama dengan seluruh aparatur negara, bersama dengan seluruh
para medis, dokter dan perawat untuk bersinergi untuk menghambat penyebaran virus corona ini dengan mengutamakan kehidupan kedisiplinan kami dimanapun juga kami berada untuk tetap menjalaninya dengan setia. Berikan kekuatan, kesabaran dan hikmat bagi pemerintahan kami. Khususnya untuk Bapak Presiden Jokowi bersama dengan jajaran dan kepala-kepala daerah yang terus mencanangkan berbagai macam himbauan dan cara untuk dapat dilakukan dalam rangka penghambatan penyebaran virus corona di mana-mana. Tuhan lindungi mereka, Tuhan jagai mereka, agar mereka tetap memiliki semangat, memiliki optimisme untuk bisa dapat menghambat penyebaran virus corona ini secepat mungkin. Oleh karena itu Bapa di surga, berkati juga para dokter, perawat, para medis, sukarelawan yang ada di barisan terdepan. Tuhan, Engkau tutup bungkus mereka dengan Roh Kudus. Tuhan pagari mereka, karena pada dasarnya mereka rawan terpapar oleh virus corona ini. Biarlah Tuhan tetap melindungi mereka dan tetap memberikan semangat bagi mereka untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Sehingga penyembuhan bagi setiap pasien bisa dapat terjadi di mana-mana. Tuhan tolong kami, terlebih juga bagi kami sebagai masyarakat, agar kami juga tetap peduli terhadap kondisi ini, agar kami dapat menjalani semua himbauan yang disampaikan kepada kami dengan baik. Tuhan Allah Bapa di surga, dan terlebih bagi korban-korban yang meninggal, Tuhan senantiasa berikan penghiburan dan kekuatan bagi segenap keluarga. Demikian juga mereka yang masih dalam masa perawatan di rumah sakit, Tuhan kuatkan mereka, teguhkan iman dan percaya mereka, dan biarlah mereka tetap memiliki semangat untuk menjalani ini semua. Karena ada harapan, kekuatan di dalam Engkau Tuhan. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga yang mulia, untuk itu juga kami menyerahkan kehidupan kami sebagai gereja-Mu, sebagai warga jemaat yang juga turut peduli terhadap situasi dan kondisi, bagaimana kami bersama-sama turut berperan serta dalam menindaklanjuti hal-hal apa yang dihimbaukan oleh pemerintah atas kehidupan kami sebagai warga jemaat, agar kami mampu dan tetap terus menjalani kehidupan kami sekalipun itu harus kami lakukan dari rumah. Baik itu pekerjaan kami, baik itu pelayanan kami, baik itu pendidikan anak-anak kami. Kami tahu Tuhan, ini begitu berat untuk kami jalani dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami mohon campur tangan-Mu Tuhan, agar kami mampu dan dapat melewati ini dengan kuasa Tuhan. Memang terkadang kami akan bisa bosan. Terkadang ada orang yang sudah mungkin tidak tahan dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan kuatkan kami, Tuhan berikan kami semangat untuk tetap terus menjalani hidup ini dengan disiplin yang tinggi, agar kami mampu dan dapat menghadapi semuanya ini dalam kasih sayang yang daripada Tuhan. Terlebih bagi jemaat Tuhan GPB Shalom, yang kalau sampai hari ini Tuhan kami menjalani kehidupan persekutuan pelayanan kami bersama-sama dari rumah kami masing-masing, Tuhan berkati. Kalau sampai hari ini kami dapat jalani persekutuan pelayanan itu secara online, Tuhan memberkati semua fasilitas yang kami gunakan, berkati orang-orang yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan ini Tuhan. Biarlah Kau memberkati mereka dan berikan juga kesehatan dan kekuatan, agar apa yang kami jalani sampai hari ini dengan segala kemampuan yang kami miliki, untuk dapat melayani seluruh jemaat Tuhan dimanapun juga mereka berada pada saat ini, agar mereka juga mengalami persekutuan dengan Tuhan. Dan terlebih mereka boleh dapat dikuatkan dan dipulihkan atas kehidupan yang mereka alami saat ini. Terlebih kami menyerahkan
keluarga Ibu dari Penatua Nyonya Nike Kusumo Hartono yang pada tanggal 28 April yang lalu Tuhan telah memanggil Ibu kekasih, Ibu Neti Sukendar Wontu. Tuhan, berikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Biarlah kasih, kuasa, dan anugerah-Mu Tuhan senantiasa menyertai mereka dalam menjalani kehidupan mereka selanjutnya, dan terlebih penghiburan yang daripada-Mu Tuhan selalu mereka rasakan dan mereka alami. Dan terlebih juga bagi saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam keadaan sakit, orang-orang tua kami yang dalam kelemahan secara fisik, yang kami tahu Tuhan, lanjut usia ini terkadang rentang terpapar oleh virus ini. Tuhan jagai mereka, lindungi mereka saat ini dalam kelemahan yang mereka alami saat ini. Untuk itu kami serahkan Ibu Leimadi, Ibu Rusdewi Harantung, Bapak Las Samahu, Ibu Doli Pinaria, Ibu Nahumuri, Ibu Sakruela, Nona Mary Launa Pesi, Ibu Sar Sausilawane, Bapak Vence Manorek, Ibu Siahaya, Bapak Ari Tonang, Bapak Charles Kue, Bapak John Samalo, Bapak Manafe, Ibu Yulia Wawor, Ibu Nurhasi Humbing, dan juga saudara-saudara kami yang saat ini mereka dalam proses perawatan, proses pengobatan yang mereka jalani, baik dalam proses kemo, dan apapun yang saat ini mereka tetap terus berjuang untuk memperoleh kesembuhan. Tuhan, dari tempat ini biarlah Engkau menjangkau mereka, dimanapun juga mereka terbaring dalam kelemahan mereka saat ini Tuhan. Biarlah kasih setia-Mu menopang mereka untuk dapat menjalani kehidupan mereka hari lepas hari. Ya Bapa di surga, dan terlebih saat ini kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami dalam sepanjang minggu yang akan kami lalui. Walaupun saat ini Tuhan kami harus menjalaninya di rumah kami masing-masing. Tuhan sertai kami dan lindungi kami selalu Tuhan, agar kami tetap terus terpelihara dengan berkat-Mu untuk selalu tetap ada di dalam kasih sayang yang daripada Tuhan. Terlebih kami saat ini menyerahkan atas sukacita dan kebahagiaan yang dirasakan oleh saudara-saudara kami, baik mereka yang berhari ulang tahun dalam minggu yang lalu maupun mereka yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami serahkan mereka dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan. Dan terlebih pada hari ini Tuhan Engkau memberkati Bapak Wagito Purwono dan juga Bapak Charles Kue yang pada hari ini Tuhan mereka boleh berulang tahun. Tuhan memberkati mereka. Juga dalam minggu ini Viditi Chinese, Nyonya Paulina Hutauruk, Bapak Arianto Dewo, Nona Regina Sitompul, Saudara Yohanes Sinurat, Bapak Susito Kasan Prawiru, Bapak Riko Patianisina, Nona Leni Sahulata, juga Nona Geraldine Sayang Bakti, yang dalam minggu ini Tuhan dengan penuh syukur mereka akan merasakan dan mengalami berkat Tuhan dengan ketambahan usia. Biarlah Tuhan senantiasa melengkapi kebahagiaan dan sukacita bagi warga jemaat kami yang boleh merasakan akan tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Dan terlebih bagi kami yang sampai hari ini Tuhan Engkau berikan kami kesehatan, kekuatan untuk melewati kehidupan kami sampai hari ini ketika kami harus tetap ada di rumah. Ya Bapa di surga, untuk itu dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan seluruh keberadaan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah doa kami Bapa, inilah permohonan kami serta syukur kami kepadamu. Dan di atas semua ini kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Ya Tuhan, demi pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam kitab Roma 12 ayat 1 yang mengatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Oh
Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Amanat pengutusan. Jemaat, mari kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan tetaplah selalu di rumah dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Kita menantikan waktu pemulihan
Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.